Pemirsa dan juga Anita, ini ternyata jelang bulan Ramadan harga beras mulai turun di pasaran. Ya, namun Mega, sejumlah bahan pokok lain seperti telur, cabai dan juga sayuran mengalami kenaikan. Berikut laporan reporter Sareza Zanski. Ya, pemirsa, jelang bulan suci Ramadan harga kebutuhan pokok di sejumlah pasaran terpantau sudah mengalami penurunan. Seperti halnya yang saya laporkan saat ini di Pasar Palmerah di Jakarta Pusat, di mana untuk harga beras jenis premium mengalami penurunan dari harga awalnya yakni Rp16.000 dan per hari ini menjadi Rp15.000 per kilogramnya. Sementara untuk beras jenis medium juga mengalami penurunan yang serupa dari harga awalnya Rp15.500 menjadi Rp14.000 per kilogram. Berbagai kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan, di mana untuk telur ayam negeri dari harga awalnya Rp31.000 per kilogramnya dan per hari ini menjadi Rp32.000 per kilogramnya. Sementara untuk berbagai jenis cabai termasuk cabai keriting juga mengalami kenaikan dari harga awalnya yakni Rp60.000 per kilogramnya dan per hari ini menjadi Rp80.000 per kilogramnya. Lalu ada juga berbagai sayur mayur yang menjadi sorotan, diantaranya adalah tomat yang mengalami perubahan harga, di mana harga awalnya dibanderol Rp16.000 per kilogramnya dan per hari ini menjadi Rp28.000 per kilogramnya. Terlepas dari berbagai naik turunnya sejumlah harga kebutuhan pokok, tadi dikeluhkan juga disampaikan oleh para pedagang bahwasanya mereka hanya mengikuti kenaikan harga ini berdasarkan distributor, di mana diketahui kenaikan harga ini disebabkan karena adanya gagal panen jelang bulan suci Ramadan bisa terpenuhi dengan harga yang ideal tentunya. Dari Jakarta, Sareza Zanski, Nadifa Najib, iNews melaporkan. Pemirsa, salah satu rangkaian kereta barang pengangkut peti kemas anjlok di sekitar stasiun Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat malam. Rangkaian kereta barang itu anjlok saat melakukan perpindahan jalur rel usai berangkat dari stasiun Tanjung Priok. Gerbong kereta barang yang anjlok ini terjadi di perlintasan antara Jalan Bahari 1 dan Jalan Kampung Muara Bahari Jumat malam. Salah satu gerbong kereta barang ini anjlok ketika baru melaju sekitar 500 meter dari arah stasiun Tanjung Priok. Gerbong kereta pengangkut peti kemas yang anjlok ini di dalamnya sudah bermuatan dan berada pada beberapa rangkaian di belakang lokomotif. Diketahui gerbong peti kemas itu anjlok ketika kereta melaju pelan ke arah stasiun Ancol. Kereta anjlok ketika sedang melakukan langsir atau perpindahan jalur rel di lokasi. Tahu-tahu turun aja dari rel. Dari rel? Iya. Itu ada rangkaiannya berapa rangkaian tadi, Pak? Banyak sih, biasanya 30 rangkaian. Ini yang nomor 2 ini yang turun. Oh, yang turun. Dan nomor 2 dari depan. Anjlok, Pak? Iya. Kami telah menerima laporan dari pengatur perjalanan kereta api atau PPKA Stasiun Tanjung Priok pada Jumat 8 Maret 2024 pukul 19.05 waktu Indonesia bagian Barat bahwa langsiran bakalan kereta api atau KA 2516 peti kemas GD gerbong datar nomor 42111236 nomor urut ke-24 mengalami anjlok 2 as atau 4 roda di kilometer 7+210 emplasemen Stasiun Tanjung Priok. Akibat anjloknya gerbong kereta barang, sejumlah perjalanan beberapa kereta rel listrik terganggu. Namun setelah 3 jam dilakukan evakuasi, jalur KA dari stasiun Tanjung Priok menuju stasiun Ancol atau sebaliknya kembali normal. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Menjelang bulan suci Ramadan, Satuan Polisi Pamong Praja Pemkot Jakarta Barat menggelar razia peredaran minuman keras dan penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS. Dalam razia ini petugas mengamankan 3 wanita pekerja seks komersial atau PSK dan menyita sekitar 190 botol miras. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Pemkot Jakarta Barat menyisir sejumlah lokasi berkumpulnya para penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS di kawasan Tubagus Angke, Jakarta Barat. Dalam operasi ini, petugas Satpol PP berhasil menyita 190 botol minuman keras ilegal serta mengamankan sejumlah wanita diduga pekerja seks komersial.
Operasi dimulai di kawasan Tubagus Angke. Petugas mendapati sebuah sepeda motor yang mencurigakan sedang terparkir. Saat diperiksa, pemilik sepeda motor diketahui telah melarikan diri meninggalkan kendaraannya. Petugas juga mendapati sebuah toko penjual minuman keras tak berizin dan menyita sekitar 190 botol. Razia selanjutnya di kawasan Kali Sekretaris, Jakarta Barat. Sejumlah wanita yang diduga pekerja seks komersial panik dan menghindari petugas. 3 wanita tuna susila ini berhasil diamankan petugas ke kantor Satpol PP Jakarta Barat. Kita amankan sementara 190 botol yang terdiri daripada anggur sejenis anggur merah. Nah, untuk yang diduga WTS ini, yang 3 orang kita serahkan ke panti sosial untuk dibina dan diedukasi daripada panti sosial. Razia penyandang masalah kesejahteraan sosial digelar untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat yang akan menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dari Jakarta, Rizky Faluvi, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan massa menggelar aksi bela Palestina di depan gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat. Massa menyerukan krisis kemanusiaan yang terjadi di Palestina. Massa yang tergabung dalam Majelis Ormas Islam melakukan aksi bela Palestina tepat di depan gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat. Di bawah guyuran hujan, ribuan massa bertahan berorasi menyerukan krisis kemanusiaan yang terjadi di Palestina. Puluhan personil polisi disiagakan untuk mengamankan aksi. Sejumlah tokoh agama, politik hingga aktris terlihat hadir. Dalam aksi yang berlangsung sejak jam 5:30 pagi, massa melanjutkan aksi dengan long march ke Bundaran HI. Banyaknya massa yang berkumpul mengakibatkan akses jalan Medan Merdeka Selatan ke arah Gambir maupun Patung Kuda sempat ditutup. Pemirsa, akhir rekapitulasi suara di Komisi Pemilihan Umum KPU Jawa Timur diwarnai protes keras dari saksi kepada Ketua Rapat Pleno. Aksi protes tersebut dilayangkan oleh saksi dari calon DPD yang protes karena adanya ketidaksesuaian data dari Form C dan Form D dari Kabupaten Bangkalan, Madura. Seperti inilah suasana keributan jelang akhir rekapitulasi KPU Jawa Timur. Salah satu saksi dari DPD melakukan protes keras saat penghitungan suara dari Kabupaten Bangkalan. Saksi caleg DPD nomor 2 mengajukan protes keras karena dalam Form D KPU, suara caleg DPD nomor urut 2 justru hilang atau 0 suara di 3 kecamatan di Kabupaten Bangkalan. Saksi caleg DPD menyebut ada ketidaksesuaian data dari data Form C yang dipublikasikan dalam Sirekap di 3 kecamatan yang diprotes tersebut, yakni Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Kokop, dan Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan. Dalam Form C, suara DPD Lanyala Mahmud Mataliti mendapatkan suara, namun saat Form D dibacakan oleh KPU, justru suara itu hilang atau 0 suara. Yang pertama terkait dengan ada munculnya angka perolehan angka yang diterima yang masuk ke salah satu calon di DPD RI. Yang angka ini sangat signifikan. Di rekapitulasi suara ini kita membuka ruang seluas-luasnya atas peristiwa atau apapun keraguan yang ada di partai politik. Tetapi regulasi dan mekanismenya itu ada. Artinya di rekap ini kita menyandingkan rekap dari kabupaten. Itu ya. Tentu ada yang puas atau tidak puas, tetapi mekanismenya ada. Hingga malam ini, dari 38 kabupaten kota, KPU telah menyelesaikan perhitungan di 36 kabupaten kota dan hanya tersisa 2 kabupaten kota, yakni Kabupaten Sumeneb dan Kota Surabaya. Dari Surabaya, Rahmat Iliasan, iNews melaporkan.
Ya pemirsa dan juga Anita, di jelang Ramadan, Taman Pemakaman Umum Karet Bifak Jakarta Pusat ramai dikunjungi peziarah. Ya benar sekali Mega dan juga pemirsa, kunjungan ini meningkat 2 kali lipat pada akhir pekan sebelum memasuki bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Memasuki akhir pekan terakhir jelang bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, Taman Pemakaman Umum TPU Karet Bifak ramai dikunjungi peziarah. Hari ini diprediksi adalah puncak kunjungan sebelum umat muslim melaksanakan ibadah puasa. Tercatat kunjungan pada periode ini meningkat 2 kali lipat. Jika hari biasa jumlah peziarah sekitar 500 orang, maka pada momen ini bisa mencapai hingga 1000 kunjungan per hari. Ya, ini sebenarnya suatu tradisi keluarga ya. Satu, kedua karena kita sama-sama muslim, jadi gimana untuk mencoba membangun silaturahim ya dengan yang sudah tidak ada, apalagi ini dalam rangka ibadah puasa Ramadan. Jadi ini suatu kebiasaan sih untuk keluarga. Ya emang kita rutin sih tiap tahun ya, sebelum puasa sama nanti hari raya kesini. Orang udah rutinitas lah kita kesini karena orang tua juga di sini semua kan sama keluarga besar gitu. Secara keseluruhan, TPU yang terdiri dari 60.000 makam ini hampir tak pernah sepi berziarah saat menjelang Ramadan maupun Hari Raya. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Rama Romadona, Anyus melaporkan. Banyaknya masyarakat yang rindu akan kampung halaman dan ingin melakukan perjalanan mudik menggunakan kereta api pada momen Lebaran nanti membuat tiket kereta api jarak jauh sudah ludes. Iya, tiket untuk 3 hari menjelang Idul Fitri bahkan telah ludes terjual. Tiket kereta api jarak jauh untuk keberangkatan pada H-3, H-2, dan H-1 Lebaran telah ludes terjual. Dari total 3.260.412 tempat duduk yang disediakan PT KAI, 40% diantaranya atau sebanyak 1.156.358 tiket telah laku terjual. Habisnya tiket untuk Lebaran ini karena kereta api hingga kini masih menjadi kendaraan favorit masyarakat, terutama daerah Yogyakarta, Solo hingga Surabaya. Untuk relasi jarak dekat Bandung-Cirebon saat ini masih tersedia. Untuk kawasan itu, pola masyarakat yang biasanya melakukan perjalanan mudik mendekati hari H Lebaran. Dari tempat duduk 2,9 ya untuk jarak jauh, ini sudah terjual sekitar 40% ya. Kemudian yang memang di H-4 ya sampai dengan hari H ini yang masih menjadi favorit untuk tujuan kereta-kereta api jarak jauh. Guna memenuhi hasrat para pemudik yang belum mendapatkan tiket kereta api, KAI telah membuka penjualan tiket kereta api tambahan sebanyak 48 perjalanan kereta yang dibagi menjadi 2 gelombang, yakni pada tanggal 6 Maret untuk penjualan 24 perjalanan kereta dan tanggal 8 Maret yang juga 24 perjalanan kereta. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ayus laporkan. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga di Tangerang, Banten menyulap eceng gondok menjadi kerajinan anyaman yang cantik dan bernilai jual. Berkat kegigihan dan inovasi, bisnis anyaman eceng gondok ini sukses naik kelas hingga tembus mancanegara. Cantik dan unik. Inilah anyaman berbahan dasar tanaman eceng gondok karya Iyeko Damayanti, seorang ibu rumah tangga asal Kunciran Jaya, Kota Tangerang, Banten. Berawal dari keresahan dirinya yang lulusan SMA sulit mendapatkan kerja, Iyeko memutuskan untuk menjadi pengusaha kerajinan eceng gondok. Banyaknya eceng gondok tumbuh di wilayahnya menjadi ide kreatif Iyeko menghasilkan anyaman eceng gondok yang bernilai ekonomi. Berbekal Rp150.000, Iyeko membuka industri anyaman kecil-kecilan. Namun, tak mudah bagi Iyeko agar usaha yang dirintis sejak 2007 ini laris manis. Dengan dana segar kredit usaha rakyat mikro dari BRI tahun 2016, UMKM-nya maju dengan memberdayakan 20 orang ibu rumah tangga. Apalagi berkat pendampingan BRI dalam berbagai program pelatihan di rumah BUMN, produk anyaman eceng gondoknya naik kelas, bahkan bisa merambah ke pasar internasional seperti Los Angeles.
Dari 25 juta sampai 100 juta. Luar biasa sekali memang yang diberikan BRI di acara Brilliant Planner. Luar biasa sekali karena pada saat itu akhirnya sampai saat ini saya bisa bekerja sama dan mengirim produk ke Los Angeles. Di acara Brilliant Planner itulah kami menemukan buyer dan kami mengikuti kegiatan berinkubator. BRI Inkubator ini sendiri yaitu kita meningkatkan kapasitas dan kapabilitas UMKM dari sisi beberapa literasi tadi, dari produknya, literasi digital yang Brilliant Planner ini salah satu bazar atau expo yang konsepnya memang memberikan peluang bagi UMKM untuk bisa menjual produknya ke luar negeri. Setiap hari, IECO bersama para pekerjanya mampu menghasilkan sekitar 100 aneka produk anyaman eceng gondok dengan harga bervariasi mulai 15.000 hingga 8 juta rupiah. Berkat kegigihan dan kemauan terus berinovasi, usahanya mendulang omset 20 juta hingga 100 juta rupiah per bulan. Tak hanya itu, IECO pun senang lewat UMKM-nya dapat membantu kaum ibu-ibu tetap produktif dan berdikari. Dari Kota Tangerang, Banten, Steviani Sirait, Eri Nugraha, Ayus melaporkan.